warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis pitches pada sistem pembelian tiket kereta. Nah, di sini ada 3 anggota, yaitu saya sendiri, Abdul Andari, sebagai pembicara pertama, ada Fatika Fazadina, pembicara kedua, dan Enda Dwi Fani sebagai pembicara ketiga. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus paham nih apa sih analisis pitches itu. Analisis pitches merupakan sebuah metode analisis sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih spesifik. Analisis ini terdiri dari 6 aspek, yaitu ada performance, information, economy, control, efisiensi, dan service. Nah, di dalam analisis bisnis ini kita mengangkat topik tentang pembelian tiket kereta api. Nah, pembelian tiket kereta api ini dari era awal, sistem pembelian tiket mengharuskan calon penumpang untuk antri di loket stasiun keberangkatan. Pada era ini, pemandangan calon pengguna layanan kereta api antri sejak pagi buta untuk mendapatkan tiket kerap terlihat, apalagi jelang peak season seperti liburan lebaran dan Natal. Kondisi lainnya yang dulu juga terjadi adalah adanya calo-calo tiket yang bermain dan menjual tiket di atas harga normal. Jadi pada sistem pembelian ini masih dilakukan secara manual atau bisa disebut dengan pembeli atau pengguna layanan datang kepada loket tersebut secara offline. Jadi belum ada yang namanya sistem pembelian online. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh pembicara kedua, yaitu teman saya, Fatika Fazadina. Oke, kemudian kita masuk bagian analisis, yaitu yang pertama analisis performance atau kinerja. Dari sistem lamanya, dalam proses pelayanan pembelian tiket kereta api secara manual membutuhkan waktu 8-15 menit per orangnya. Sedangkan sistem baru, pembelian tiket berbasis komputer dapat mempersingkat waktu pembelian karena hanya membutuhkan waktu 5 menit per orangnya. Kinerja suatu perusahaan sangat tergantung pada sumber daya manusia, daya alat atau sarana dan prasarana yang ada pada lembaga perusahaan. Kinerja dapat diukur dari throughput dan response time. Throughput adalah jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu. Sedangkan response time adalah rata-rata yang tertunda di antara dua pekerjaan ditambah dengan waktu respon untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Melihat kondisi dan situasi di lapangan, kinerja PT Kereta Api dalam pengolahan data penjualan dan pembelian selama ini masih bersifat manual, sehingga pemrosesan data masih kurang efektif jika ditinjau dari throughput dan response time. Hal ini dilihat dari dalam proses pencarian data, pembuatan laporan masih menggunakan manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Di samping itu, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pengolahan data anggota sering tertunda dan waktu untuk melakukan perbaikan juga masih ada sangat lama, sehingga dalam kinerja sistem membutuhkan adanya perbaikan sistem. Kemudian next. Yang kedua yaitu analisis information atau informasi. Dari sistem lama, data tidak fleksibel dan tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan baru. Sedangkan dari sistem baru, data mudah untuk diakses kapan saja dan diperbarui. Dari analisis terhadap informasi yang ada pada PT Kereta Api, didapatkan bahwa informasi yang dihasilkan masih sering terjadi kesalahan dan tidak tepat waktu, serta menghasilkan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, yang mengakibatkan informasi yang dihasilkan menjadi tidak berkualitas. Kemudian next. Kemudian analisis kontrol atau keamanan. Dari sistem lama, dalam proses pemesanan tiket manual masih sulit untuk dikontrol, sehingga ada kemungkinan terjadi kerusakan dan kehilangan data. Sedangkan dari sistem baru, sistem akan mudah mengkontrol dalam proses pemesanan dan penjualan, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan hanya kecil. Sistem yang digunakan harus dapat mengamankan data dari kerusakan, misalnya dengan membuat backup data,
Selain itu, sistem yang digunakan harus dapat digunakan untuk mengamankan data dari akses yang tidak diizinkan. Dari hasil pengamatan di lapangan, bahwa sistem PT Kereta Api yang sedang berjalan sangat tidak aman karena tidak adanya pembatasan hak akses terhadap informasi yang ada. Laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang ada masih diletakkan secara terbuka dan sembarangan di kantor, sehingga orang lain dengan mudah mengakses informasi yang ada. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, berikutnya ada ekonomi. Untuk sistem lamanya, biaya kurang dapat dilacak sumbernya. Secara ekonomis, sistem yang ada saat ini membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, seperti untuk membeli peralatan tulis, buku laporan, tempat arsip, gaji karyawan, dan lain-lain. Untuk sistem baru, biaya dapat dilacak sumbernya. Analisis ekonomi adalah penilaian terhadap sistem dalam pengurangan biaya dan keuntungan yang didapat dari sistem dalam pengurangan biaya dan keuntungan yang didapat dari sistem yang dikembangkan. Sistem ini akan memberikan penghematan biaya operasional dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Secara ekonomis, sistem yang ada saat ini membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Dari hasil pengamatan biaya yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api sangat tidak seimbang dengan manfaat yang didapatkan. Berikutnya ada efisiensi. Untuk sistem lama, dalam penyusunan laporan penjualan tiket masih menggunakan proses manual, sehingga apabila terjadi kesalahan, maka akan mengulangi kembali perhitungan dari awal. Untuk sistem baru, sistem yang akan dikembangkan akan jauh lebih efisien karena penyusunan laporan dapat diproseskan secara otomatis. Analisis efisiensi ini berhubungan dengan sumber daya yang ada guna meminimalkan pemborosan. Efisiensi dari sistem yang dikembangkan adalah pemakaian secara maksimal atas sumber daya yang tersedia yang meliputi manusia, informasi, waktu, biaya, dan peralatan. Pemakaian waktu dan sumber daya manusia yang tepat dapat menyebabkan pemborosan. Pada sistem lama dibutuhkan waktu yang lama untuk mengolah data-data dan membuat laporan. Berikutnya ada service atau layanan. Untuk sistem lama, sulit untuk menerapkan customer relationship management. Untuk sistem baru, dapat menerapkan customer relationship management. Layanan merupakan salah satu aspek yang sangat penting di dalam kelangsungan suatu perusahaan. Oleh karena itu, layanan terhadap pelanggan maupun karyawan haruslah ditingkatkan secara maksimal, supaya bisnis berjalan dengan lancar. Dalam sistem lama, pelayanan terhadap karyawan masih sangat buruk, karena karyawan masih harus membutuhkan waktu yang lama untuk membuat laporan yang juga memerlukan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga terkadang bisa membuat karyawan stres. Sedangkan pelayanan terhadap pelanggan juga masih sangat buruk, karena dalam satu pelayanan membutuhkan waktu yang lama, sehingga membuat pelanggan tidak puas. Berikut ini adalah kesimpulan dari kelompok kami dari hasil analisis yang telah kami lakukan. Untuk kesimpulan yang pertama, sistem yang ada selama ini masih menggunakan cara manual sehingga mengakibatkan keterlambatan arus informasi kepada pihak perusahaan. Dengan sistem baru, keterlambatan arus informasi dapat dicegah karena mengolah data dan pencurian data dan pembuatan laporan sudah dilakukan secara terkomputerisasi sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Kemudian kesimpulan yang kedua, aplikasi sistem informasi penjualan ini dapat digunakan untuk membantu kinerja karyawan PT Kereta Api yang berkepentingan dalam mengolah data transaksi, penjualan maupun pembelian, di mana karyawan tersebut hanya menginputkan data saja dan proses pengolahan dilakukan oleh komputer, sehingga akan meminimalkan tingkat kesalahan yang biasanya terjadi dalam sistem manual. Nah, itulah tadi pembahasan tentang beberapa aspek-aspek yang ada dalam analisis bisnis yang mana kita mengangkat topik tentang pembelian kereta api. Nah, dapat disimpulkan bahwa
pembelian tiket kereta api ini telah melalui ada perubahan sistem, yaitu dengan pembelian secara online, yang mana sistem ini dapat memudahkan antara karyawan dan pengguna layanan, yang mana sistem ini lebih efektif dan efisien. Nah, itulah hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.